Ratusan buruh yang bergabung di Serikat Pekerja Nasional atau SPN menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Disperinaker, Brebes, Jawa Tengah, Selasa, 15 November 2022. Mereka menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13% dan menolak Omnibus Law. Koordinator aksi, Sugeng Limanto dalam orasinya menyebut tetap menolak Omnibus Law dan meminta dicabut. Kenaikan UMK 13%, LKS tripartit dijalankan, serta desak Dewan Pengupahan juga menjadi tuntutannya. LKS tripartit di Brebes harus dijalankan, karena itu tempatnya sumbang saransih pekerja pengusaha dan pemerintah ada di situ. Dewan Pengupahan di kabupaten lainnya sudah melakukan beberapa sidang, di Brebes belum sekalipun. Artinya Dewan Pengupahan di Brebes tidak serius. Yang terakhir tuntutan kami tindak oknum yang bermain yang kita sebut makelar, karena suatu saat oknum itu bermain karena ada nominalnya, teriak pendemo dalam tuntutannya. Dikatakan pendemo dalam orasinya, mereka mendukung keberadaan kawasan industri di Brebes, namun mereka mengingatkan agar pamangku kebijakan lebih berpihak pada masyarakat. Aksi buruh akhirnya berhasil. Beberapa tuntutan mereka direspon pihak Pemda, Kepala Disperinaker, Warsito Eko Putranto bersama Sekda Brebes, Joko Gunawan yang akhirnya menandatangani kesepakatan. Puas berunjuk rasa, para buruh pun akhirnya membubarkan diri. Sementara usai orasi, koordinator aksi mengungkapkan adanya oknum dinas yang bermain union boosting, bahkan dikatakannya sering terjadi di Brebes. Union boosting di Brebes berlaku bukan dari pengusahanya tapi ada arahan. Kejadiannya menimpa anggota kita nggak bekerja sampai sekarang karena dicap pengrusak lingkungan perusahaannya. Ingat, pengurus kita juga dipreteli satu persatu, tindak tegas oknum dinas yang bermain union boosting, jangan sampai Dinas Tenaga Kerja itu tercoreng hanya beberapa oknum, tegas Sugeng. Union busting itu berlaku, Pak. Dan bukan dari pengusahanya, tapi ada arahan untuk melakukan union busting yang dilakukan di dinasnya. Ini yang sering kali terjadi. Kita pertama kali bikin SPN itu di Dehan. Kedua, lebih parah di Gido ini kejadiannya menimpa nyampe pekerja kita nggak ada yang bekerja nyampe sekarang. Karena dicap perusak lingkungan. Artinya lingkungan di perusahaannya. Tiga di PT Amsina, kita juga melakukan itu. Di NAP, sampai sekarang pengurus kita dipretelin satu-satu. Kalau kita melakukan yang namanya aksi union busting, kita tetap jaga kondisi Brebes, Pak. Yang digadang-gadang bahwa investor Brebes itu bakalan lebih banyak datang ke Brebes. Kita nggak nolak, namanya investor nggak pernah nolak. Tapi tolong pekerja kita juga diperhatikan. Union busting. Tuntutannya dari oknum dinas itu apa? Oknum dinas, tolong ya. Oknum dinas yang bermain melakukan union busting, mau lewat pengusaha, mau lewat siapapun, dengan oknum-oknum masyarakat yang lain, tindak tegas. Jangan nyampe Dinas Tenaga Kerja itu tercoreng hanya beberapa oknum. Mungkin dari kita itu aja. Jadi ada berapa poin tuntutannya? Kita tuntutan pertama, Omnibus Law tetap harus dicabut. Kenaikan UMK 13%. LKS tripartit yang ada di tingkat kabupaten harus dijalankan. Karena itu tempatnya sumbang saransi pekerja, pengusaha, dan pemerintah ada di situ. Yang keempat, Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten manapun itu udah melakukan yang namanya Dewan Pengupahan. Sidang berapa kali? Di Brebes, sidang Dewan Pengupahan belum ada. Artinya, pengupahan di tingkat Kabupaten Brebes ini nggak serius. Dan yang kelima, tindak oknum yang bermain yang kita sebut dengan makelar. Karena suatu saat oknum itu bakal bermain, makelar itu menyebutkan nominalnya. Kita nggak mau nyebutin nominalnya berapa. Tapi ini union busting ini itu sering banget terjadi di Brebes gitu. Ya saya meminta kepada oknum yang bermain, sadarlah. Ya tetap oknum kita nggak bisa nyebutin oknum mana aja, tapi ngarahnya tetap ada di Dinas Tenaga Kerja. Mungkin dari saya cuma segitu. Terima kasih. Sementara tanggapi aksi buruh, Kepala Disperinaker Brebes, Warsito Eko Putranto menyebutkan tuntutan para buruh akan disampaikan ke Bupati dan Gubernur. Kami akan mengusulkan aspirasi mereka ke Bupati dan Gubernur, kemudian ke Pokja Provinsi, kata Eko. Sementara terkait union boosting menurutnya harus dibuktikan karena tidak boleh melihat dari satu sisi.
Itu harus dibuktikan, artinya mereka melaporkan ke kami, kemudian kami akan menindaklanjuti ke inspektorat, kemudian kami akan melakukan penelitian, apakah betul ada oknum kami melakukan union boosting, karena kita tidak boleh dari satu sisi, ujar Eko. Roni, Metro 7 Kabupaten Brebes. Tidak mewakili Burusa Kabupaten Brebes. Tidak. Itu hanya satu aspek. Tuntutan para pendemo apa siapa? Tuntutannya itu apa? UMK 13%. Salah satunya itu yang Omnibus Law, LKS tripartit. Nah, terus dari dinas sendiri Pak, dari tuntutan pendemo sendiri apa Pak yang dilakukan oleh dinas? Ya, kami mengusulkan aspirasi mereka ke Pak Gubernur, kemudian nanti kita koordinasi dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Dari tuntutan yang 13% tersebut, menurut Bapak seperti apa Pak? Menurut saya ya kita tetap mengusulkan aja ini aspirasi mereka. Jadi hanya sebatas usulan Pak ya? Iya. Untuk Dewan Pengupahannya itu sudah dibentuk atau tidak Pak? Sudah dibentuk? Sudah dibentuk Pak? Sudah dibentuk, kemudian hari ini saya itu mau rapat. Kemudian besok akhirnya rapat LKS tripartit, kita membahas banyak hal ya, katanya dengan resesi dunia, kemudian PHK, strateginya saya apa, nah kemudian setelah itu kita bahas UMK. Nah, kemudian nanti kapan kita mau ke Dewan Pengupahan nih? Sebenarnya mereka sudah siap mau rapat nih, cuma karena ada demo ini akhirnya kita undur. Dewan Pengupahannya itu terdiri dari siapa saja Pak? Satu stakeholder dinas ya, misal kayak di dinas perindustrian, kemudian dinas koperasi UMKM, ya, kemudian perguruan tinggi, akademis, dan dari serikat sendiri, Apindo. Pak, boleh disebutkan Pak, tadi disampaikan bahwa ada salah satu katakanlah kita menyampaikannya adalah oknum Pak. Oknum yang di situ menyampaikan adalah Union Pas, yang artinya di situ sifatnya membredeli dari pekerja apa ya, itu persatuan pekerja tersebut Pak. Itu bagaimana Pak? Itu harus dibuktikan, artinya mereka melaporkan ke kami terkait dengan union busting, kemudian kami akan menindaklanjuti dengan inspektorat, karena kita tidak boleh dari satu sisi dong ya kan. Mereka buktinya apa, kemudian kita dilaporkan oleh mereka, lah nanti saya bekerjasama dengan inspektorat untuk melakukan penelitian ya, apakah betul ini oknum kami itu melakukan union busting.